Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pinta Gaib, malam hari ini kita kembali ke Blok B, Desa Pulungrejo, yang konon katanya ya Mas ya, dari isu-isu yang beredar akhir-akhir ini, masyarakatnya sering kehilangan uang. Nah katanya itu ada makhluk yang kepala botak atau yang sering identik kita katakan tuyul. Jadi mungkin penjelasannya nanti kita tanyakan langsung dengan Mas Santoso, karena kita mainnya agak nyantai, kita nggak arogan malam ini, karena kita coba untuk mengungkap kebenarannya, apa penyebabnya, terus kira-kira ciri-ciri orang yang memiliki tuyul itu seperti apa. Terakhir mungkin Mas terkait cara penangkalannya, biar masyarakat juga bisa tahu. Silakan Mas, apa Mas? Oke ya. Ini saya nyantai ya Mas ya. Wah, boleh deh. Lebih enak nih kelihatannya malam ini. Ya, jadi banyak beredar isu tentang ibaratnya di Blok B ini atau di Desa Pulungrejo sering kejadian uang hilang dari masyarakat ya. Yang tidak tahu, menurut cerita yang saya dapat dari masyarakat setempat, uang itu hilangnya 150 seperti itu ya. Selembar. Jadi itu terjadi bukan pada satu orang aja, tapi banyak warga yang mengalami gitu kan. Jadi tingkat kecurigaan masyarakat bahwasanya di sini itu ada sebuah ibaratnya pesugihan, namanya pesugihan tuyul. Iya. Jadi kita datang sini diminta untuk mengungkap apakah benar ada atau tidaknya seperti itu. Ya baik pemirsa Pinta Gaib, terus pantengin video kita. Yang pasti dari tim Ngantuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Warsino yang telah mengizinkan kita kembali main di Blok B, khususnya di Desa Pulungrejo. Baik pemirsa Pinta Gaib, tentunya saya ingatin jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Saat ini kita coba melakukan penelusuran ya Mas ya. Kita coba keliling-keliling di Blok B, kira-kira di mana lokasi yang eksistensinya itu lebih tinggi. Yuk mari. Sipin 2. Ini tepatnya di lapangan desa, lapangan sepak bola. Gimana Mas Santoso kira-kira? Ya, di sini kita lihat kurang eksentasi nanti coba kita masuk ke wilayah Jalan Singkara. Ya, Jalan Singkara banyak orang melihat itu banyak eksentasi makhluk tersebut. Ya. Di daerah ini ya Mas ya? Ya, ini kita belok sebelah kiri Bang.
hal yang lain. Ya. Jadi nanti walaupun kita mainnya mungkin di tempat lain, kita bisa tahu ya Mas ya. Iya. Kan kalau di Tungan Jawa itu kan ada rekor lagi. Ya. Coba kita coba cek energinya di sini, Mas. Nah ini kenapa kok bisa berhenti di lokasi Jalan Singkara ini? Mas? Ya, di sini saya terpanggil untuk berhenti di sini karena banyak itu perjalanan abstrak ya di sini ya, Di area ini ya Mas ya? di area ini gitu kan. Ini lokasi sawitan ya Mas ya? Ya, lokasi sawitan kita sana juga lokasi sawitan loh. Ya, sana juga lokasi sawitan. Dia katanya malu di konon katanya sering tuh ada sebagian itu yang ibaratnya kadang-kadang dilewati makhluk ibaratnya lewat ini ibaratnya entah kenapa badan saya pengen menuju ke sini gitu, Pengen berhentinya di sini. Gitu. Dan setelah kita penelusuran tadi melalui yang ibaratnya beredar isu tentang beredarnya tuyul ya, kalau saya berpendapat itu memang terjadi ada pesugihan tuyul, tetapi setelah saya telusuri lebih dalam lagi, itu pemiliknya itu bukan asli orang sini. Oh bukan orang sini. Bukan asli orang sini. Cuman daerah operasinya di sini. Daerah operasinya itu di wilayah Ribut Ilir, kayak di Blok C, Blok D, Ya. Blok E, itu daerah operasinya beliau ini. Tapi karena kita berada di Blok B, mungkin kita tuntaskan yang di Blok B ini ya Kita Mas ya. tuntaskan, jadi nanti siapa tahu nanti insya Allah mudah-mudahan kita berikan solusi ke masyarakat. Apa penangkalnya? Ya. Penangkal supaya mereka nggak kehilangan lagi uang yang hasil jerih payahnya itu tadi. Jadi pemirsa Pinta Gaib, ini penelusuran awal kita, terus pantengin video kita, karena setelah ini nanti kita coba untuk bermain dengan energi yang namanya tuyul tersebut. Terima kasih. Ya, ini posisi kita di Blok B Jalan Singkara. Tadi kita sudah melakukan penelusuran. Insya Allah kita langsung menuju ke rumah salah satu tim ngantuk yang ada di Blok B. Nanti kita bermain di sana. Mohon doanya bagi para pecinta gaib. Semoga hasil penelusuran kita malam hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, pemirsa Pinta Gaib, pada malam hari ini kita sudah berada di lokasi lapangan sepak bola di Blok B, Desa Plungrejo. Tadi sudah ada penelusuran, sudah ada permainan sedikit mengenai tuyul. Nah, kita coba nih hari ini, malam ini, teman kita Mas Dodi untuk dijadikan mediator dari makhluk tersebut. Mungkin Mas Santoso silakan ditambahkan Mas. Iya, nanti kita mencoba menelusuri sebenarnya kapan sih ibaratnya kejadian ini bermula gitu kan, dan sebabnya mereka
mengundang atau memiliki pesugihan itu tersebut, itu sebenarnya tujuan mereka itu apa gitu. Baik pemirsa, terus pantengin video kita, dengerin terus interogasi kita apa dan hasilnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan dia capek, biarkan dulu capek deh, biarkan dia lemah, biarkan lemah, biarkan dulu lemah. Biarkan lemah, biarkan lemah. Oke. Tenang. Aman Bir, itu ada pageran, aman. Ya, saat ini teman kita sudah kita jadikan mediator untuk tuyulnya. Nanti kita coba tanya informasi apa saja yang bisa diungkapkan oleh tuyul tersebut. Saat ini kita udah pagerin oleh tim dari Ngantuk di bawah naungan Mas Santoso. Semoga ada hasilnya pada malam hari ini. Dia lemah bang, tenang, biarkan. Tenang, 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 tenang. Duduk, duduk, duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Tenang. Saya manggilnya apa ini? Adik atau apa mungkin? Karena ini baru pertama kali pemirsa penyinta gaib saya menginterogasi makhluk seperti ini. Saya manggilnya apa? Oh, mau nyusu ini? Iya. Jadi persyaratan biasanya dapat nyusu ya. Itu dengan siapa? Dengan pemilik. Oh gitu. Dalam satu minggu berapa kali? 2 kali. Setiap mau operasi nyusu. Oh enggak juga. Pokoknya jatahnya seminggu 2 kali aja gitu ya. Ini biar enak saya manggilnya apa? Adek ya? Oh adek. Umurnya udah berapa tahun nih, Dek? Iya, ini umurnya udah berapa tahun? Udah lama. Dibawa ke sini atau emang udah dari sini duluan? Dibawa ke sini. Berarti sebelumnya jauh lah ya. Kita nggak bahas jauhnya di mana, tapi udah pasti jauh. Ini terkait hilangnya beberapa lembar uang yang sering terjadi di daerah Blok B. Itu mainnya sendirian atau masih ada teman-teman yang lain? Oh banyak. Tapi satu tuannya. Banyak juga tuannya. Ya. Boleh bisa disebutkan mungkin berapa makhluk yang seperti ini, yang seperti adik ini? Banyak. Berarti udah menyebar ya. Kalau boleh tahu juga ini, kan pemirsa
Pecinta gaib kita coba cari tahu mengenai cara mainnya, cara kerjanya seperti apa. Boleh tahu nggak cara kerjanya seperti apa? Ambil duit. Oh, ada kantongnya, Mas. Di mana kantongnya? Hah? Oh, nggak boleh tahu kantongnya. Ngambil duitnya gepokan. Tergantung. Atau satu lembar. Oh, langsung pergi. Balik langsung nyusuh. Kenapa nggak ambilnya di bank? Kenapa? Oh, itu di bank itu kan banyak uang. Karena saya juga jarang dengar di bank itu kehilangan uang. Memang udah mainnya nggak boleh ke bank gitu ya. Harus ke rumah warga. Kan kasihan warganya hilang satu, jeripayahnya satu hari dapat uang 200.000 terus 100.000-nya hilang. Apa nggak nyesal? Oh, kalau nggak dapat kena marah. Kalau mainnya, operasinya mau cari uang itu pagi, siang, sore atau malam? Oh, tergantung tuan nyuruh. Kalau tuannya butuh pagi, nggak main. Oh, panas. Ya nggak pakai baju ya panas lah. Ini saya mau tahu ciri-cirinya. Katanya kalau di film-film itu kan tuyul itu hanya pakai celana. Iya bener. Kolor itu. Ya, ini tim ngantuk itu udah rame ketawa semua sebenarnya. Jadi pakai celana kolor nggak pakai baju. Tapi kulitnya putih. Oh, bisa berubah kulitnya. Oh gitu, saya pikir karena nggak pakai baju kepanasan hitam. Enggak ya? Ya. Jadi kalau sekali turun untuk operasi, kalau tuannya bilang saya butuh 1 juta, berarti harus dapat tuh 1 juta atau lebih. Pernah gagal? Belum pernah gagal. Wah. Iya. Kok bisa nggak pernah gagal? Kan orang kadang-kadang nyimpan uang, masyarakat nyimpan uang, dibacain doa kecil. Jadi ngambilnya walaupun disimpan dalam lemari bisa juga. Kalau seandainya dikaretin, ya agak susah. Berarti kalau dibungkusin pakai plastiknya dikaretin bisa. Tapi kalau dikaretin agak susah. Oh gitu. Nah, kita udah tahu berarti jam mainnya tidak hanya di malam hari, tergantung tuannya, tapi kebiasaan bermain di malam hari karena takut panas ya tadi ya. Ya. Itu teman-teman yang lain juga kayak gitu, takut panas. Wah, cengeng lah ya. Manja gitu. Biasanya kalau misalnya berhasil, tuannya kasih imbalan apa? Mini cucu. Enak lah ya. Kalau nggak dikasih, nangis nggak? Harus dikasih. Kalau misalkan tuannya nggak bisa kasih, oh digigit. Kalau seandainya tuannya udah meninggal nih, itu adiknya pergi kemana? Pulang ke tempat asal. Oh, nggak ngikutin yang lain nggak? Oh gitu, karena perjanjiannya dengan tuan tadi, di kontrak kerja lah ya. Berarti imbalannya nyusu, terus ada juga yang lain ya, maksudnya itu kalau seandainya berhasil. Kalau tidak berhasil, ini kebetulan adik kan berhasil terus. Kalau nggak berhasil kira-kira diapain? Dipukul. Berarti ada mamaknya lagi. Dipukulinnya seperti apa? Badannya yang dipukul. Boleh tahu nggak rahasianya? Kenapa sih tuyul itu botak? Udah botak dari sana. Oh. Ya mungkin Mas Santoso mau tanya lagi mungkin kenapa tuyulnya nggak punya rambut.
nggak ada jenggotan ya pemirsa. Ini teman-teman ngantuk ini semuanya hampir jenggotan semua, berkumis. Ini apa nih Bang? Kameramen mau tanya ini. Boleh Mas Yuda. Nah, silakan. itu katanya tuyul itu makannya darah putih ya, susu ya, nyusu ya. Nah, itu hanya untuk satu orang apa bisa beda orang itu? Ngambilnya dengan tuannya atau ambil juga dengan yang lain-lain? Hanya dengan tuan itu Mas Yuda. Gak bisa ya misalnya tuannya bilang kamu nggak usah dengan saya, kamu ambil dengan orang lain. Oh, jadi dia harus tanggung jawab. Nah, kalau habis gimana itu nanti? Bisa mati lah ya, menyebabkan tuannya meninggal dunia. Oh ya, itu resikonya. Jadi pemirsa jangan pernah bermain dengan makhluk seperti ini, karena kalau pengen rezekinya banyak ya usaha ya Mas Santoso ya. Benar, mungkin seperti itu. Nah, ini kita mau tanya lagi. Kalau tadi takut dengan karet, bukan takut sih, mungkin agak susah ya ambilnya karet. Ada lagi nggak kira-kira? Oh itu. Ada lagi nggak misalnya yang susah untuk diambil itu? Kalau diletakin nih, tadi cerita dari Mas Yuda juga tadi sebelum berangkat, kalau diletakin, diselipin uangnya di Al-Quran, itu bisa ambil juga. Oh pakai kayu, digeser-geser dikit-dikit gitu ya. Takut ya kalau megang langsung Al-Qurannya, takut. Oh, panas. Berarti pemirsa, salah satu caranya adalah kita sering berdoa, bermunajat kepada Allah untuk dilindungi dari makhluk-makhluk seperti ini. Selain itu, ada lagi mungkin yang ditakuti. Karet, Al-Quran, apalagi yang ditakuti? Uang kota amal. Ya, Mas. Kalau di kota amal bisa enggak? Ah iya, itu Mas Joy ya? Iya, Mas Joy itu nanya kalau kenapa nggak ambil di kota amal, di masjid atau di gereja? Nggak boleh juga, panas ya. Oh, gitu. Uang yang nggak bisa diambil sengaja tuh uang yang kayak mana gitu? Nah itu ditanyain lagi tuh Mas Abah, karena asik nih, kami baru kali ini juga main kayak gini. Uang yang bisa diambil dengan yang nggak bisa diambil itu uang seperti apa? Kalau misalkan nih Mas Santoso ini korupsi 100 juta, bisa dicuri uangnya. Oh di situ saya tahu berarti kantongnya di mana, di situ. Oh, kalau uangnya misalkan dia jerih payahnya juga bisa juga diambil, berarti nggak pilih-pilih uang lah ya. Mungkin Mas Santoso ada lagi nih mau tanya, mungkin ini asik juga nih Mas. Enggak. Kalau saya ngasih tips untuk masyarakat sekitar yang ibaratnya pernah diganggu oleh atau kehilangan uang ya Bang ya. Contoh titik, kita bawa daun kelor nih, apa teman-teman ya, kita bawa daun kelor, kita uji tes ya, uji tes benar atau tidaknya ya kan. Bahwasanya daun kelor ini di apa namanya, banyak yang mengatakan banyak gunanya ya kan, untuk ibaratnya susu, untuk melemahkan susu, untuk apapun tentang makhluk astral gitu kan. Kita coba Ada responnya atau enggak? ada respon atau enggaknya ya kan. Iya. Kita coba. Jadi kalau teman-teman semuanya yang di rumah, apabila di rumahnya nanti kehilangan uang, sering terjadi kehilangan uang, jadi gunakan daun kelor ini dan gantungkan di depan pintu kalian, di pinggir pintu ya, di pinggir pintu kalian, karena disitulah yang dinamakan tolak bala ya, tolak bala untuk makhluk-makhluk astral masuk ke rumah gitu. Ini kita coba secara langsung ya Bang ya. Ya langsung dites dengan mediatornya. Teman-teman siap ya? Teman-teman siap ya? Kita lihat reaksi seperti apa saat tuyul ini menyentuh atau kita tebarkan daun kelor ini tadi ya. Ya, reaksi tuyul, mereka kepanasan, kerasa kesakitan ya teman-teman ya. Rasa kesakitan, manfaat daun kelor ini tadi ya, banyak kita temuin di lingkungan sekitar kita, manfaat daun kelor ya.
Jadi sudah cukup Bang untuk challenge kita ya. Kasihan untuk mediatornya. Silakan. Oke. Mungkin ditangin dulu Gimana? sebelum itu Mas. Oke, Ditangin dulu. silakan. Kira-kira yang dirasakan apa saat dikasih daun kelor? Oh, panas. Baik pemirsa, jadi yang disampaikan Mas Santoso tadi adalah salah satu trik untuk kita terhindar dari permainan dari tuyul ini. Segala sesuatu itu atas izin Allah. Jadi daun kelor itu hanya media kita saja untuk bermunajat. Tetap kita memintanya hanya pada satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Mas. Baik. Maaf, yang ini kita ambil. Ya, kita ambil. Kita musnahkan. Apapun yang terjadi, saya akan menanggung. Ya. Saya minta sebuah botol. Botol. Ya. Terima kasih. Baik. Tolong apa kain ya, kain, tolong kain, karena ini tidak pantas untuk ibaratnya apa, saya takut dia mewujudkan diri, karena reaksi beliau ini memberontak posisi ya, untuk menjaga itu Bang ya. Ya, silakan Mas. Jadi ini nanti kita akan riliskan ya, kita hancurkan, kita bakar supaya tidak mengganggu masyarakat lagi. Dan untuk teman-teman saya ingatkan lagi, apabila di rumahnya sering terjadi kehilangan uang, gantungkan daun kelor di samping pintu rumah kalian. Intinya kita tetap bermunajat sama yang di atas ya. Daun kelor hanya menjadikan sebuah media untuk pengusiran makhluk gaib itu sendiri. Spot. Ya, ini proses pemusnahan. Kita sedang melakukan pembakaran. Semoga dengan setelah berakhirnya video ini, maka kasus untuk satu tuyul ini udah selesai. Untuk tuyul-tuyul yang lain, ya sama-sama kita bermunajat, semoga bisa dihilangkan. Full bakar. Baik pemirsa Bintang Gaib, pada malam hari ini kita sudah bermain dengan tuyul. Alhamdulillah asik ya Mas Dodi ya, asik ya. Jadi juga tadi salah satu baju teman kita Mas Hendra kita pakai terlebih dahulu. Jadi Mas Hendranya jadi tuyul sementara. Hasil penelusuran kita alhamdulillah saya sangat puas sekali, karena juga jarang ada video-video yang membahas tentang tuyul. Mungkin Mas Santoso ada tambahannya? Iya, jadi semoga dengan ibaratnya adanya video ini, jadi masyarakat mendapat sedikit pelajaran bahwasanya penangkal itu sebenarnya tidak jauh dari rumah gitu kan, ada di sekitar kita, cuman kita sebagai manusia kurang memanfaatkan itu tadi. Jadi untuk kedepannya, setelah kita ibaratnya memberikan sedikit yang namanya pembelajaran, semoganya ibarat bermanfaat untuk masyarakat di Blok B ini yang sering terjadi kehilangan gitu.
Jadi semoga dengan adanya video ini dan telah kita lakukan penangkapan 1 tuyul, semoga nanti akan berkuranglah kasus yang terjadi di Blok B, terutama Desa Plungrejo. Terima kasih juga dengan Pak Warsino yang telah mengizinkan kita untuk bermain di Blok B, Desa Plungrejo. Ribuan terima kasih dari tim Ngantuk keluarga. Semoga semakin aman dan Pak Warsino juga memimpin dengan baik. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.